Jumpa lagi dengan channel Optik Pamor. Di sini saya akan memberikan bagaimana caranya kita menyetel kacamata, ya. Karena banyak pertanyaan yang gimana caranya nyetel kacamata. Karena kacamata yang dipakai kadang-kadang kita tidak sengaja, entah itu kacamata itu ketiduran, entah itu jatuh kemudian terinjak, atau misalnya ditaruh di dalam tas tanpa ada cepuknya atau wadahnya itu sehingga kebenet buku dan sebagainya, sehingga bentuknya nanti akan tidak simetris. Kalau tidak simetris itu nanti dipakai juga tidak nyaman. Nah, orang yang tidak pernah berkecimpung di kacamata, mereka akan takut untuk nyetel kacamata, takut mungkin kacamatanya nanti patah dan sebagainya, ya. Di sini saya akan memberikan beberapa tip-tip cara untuk nyetel kacamata, ya. Sebenarnya kacamata itu dari segi bahannya kan ada dua. Yang satu dari ini besi, ya. Yang kedua itu ada kacamata yang bahannya ini dari plastik, ya. Dari plastik. Nah, dari plastik pun ini sebenarnya ada dua macam. Yang pertama, ya, yang model ini dari plastik. Di sini ada tulangnya, ya. Di dalam gagangnya ini ada tulangnya. Nah, ini nanti cara menyetel kalau misalnya kacamata ini berubah posisi atau bengkok dan sebagainya, ini berbeda dengan kacamata yang satunya ini. Karena ini frame ini tidak ada tulangnya, ya. Jadi karakternya nanti berbeda. Nah, ini nanti akan saya ajarkan pada video berikutnya. Sekarang saya akan konsentrasi pada penyetelan frame kacamata yang dari besi, ya. Ini kacamata ini tidak simetris sama sekali karena ini kacamata ini ke planet, ya, ini sehingga posisinya miring. Kalau ini dipakai, ya, bisa kita lihat ini sadar laser. Ini kalau dipakai, nah posisinya ini seperti ini mepet, ya. Ini justru ini mepet sekali dengan ini, nggak enak. Kemudian ini juga tidak simetris kanan sama kiri, ya. Ini bentuknya juga ini bengkok sekali seperti ini, ya. Dan ini posisi seperti ini, kalau orang yang punya minus pakai kacamata seperti ini pasti tidak nyaman, ya. Apalagi kalau mereka silindris, ya, itu jauh lebih tidak nyaman, ya. Nah, untuk itu kacamata ini harus kita setel terlebih dahulu, ya, agar apa? Dipakainya enak, kemudian juga nanti dilihat orang lain juga simetris, tertata enak di wajah kita, dan juga nanti untuk pandangan matanya juga dia akan tajam dan jelas. Karena kalau kacamata minus itu di sini ada powernya, entah itu -1, -2, -3, itu ada powernya, sehingga kalau posisi tidak simetris seperti ini, itu pun dipakai juga tidak enak, ya. Apalagi kalau ada silindernya, ya. Misalnya ukuran -1 silinder -setengah misalnya, atau -2 silinder -1. Nah, ketika ada power silindernya itu tambah tidak enak. Karena apa? Silinder itu ada yang namanya itu aksis, ya. Garis kemiringan atau aksis itu ketika itu berubah sekian derajat itu sudah tidak enak. Sehingga kacamata yang tidak simetris dipakai pasti tidak nyaman, ya. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara kita nyetel. Yang pertama, ini dari segi posisinya aja ini lebih masuk daripada yang ini, ya. Sehingga kalau ini lebih masuk daripada yang ini, yang kita setel itu adalah bagian sini, ya. Bagian sini ini yang nanti akan kita betulkan. Sehingga nanti ini posisinya akan sama dengan ini, ya. Cara nyetelnya bagaimana? Jadi mudah sekali, nggak perlu takut, ya, nggak perlu takut, karena kacamata ini walaupun kecil tapi dia sebenarnya kuat, ya. Ini punya kekuatan yang standar lah, kalau cuma diketekuk seperti ini aja nggak apa-apa, ya. Ini caranya, ini kita megangnya adalah satu bingkai gini, ya, seperti ini, karena ini yang akan kita betulkan yang sini. Jadi kalau ini setel pelan-pelan. Nah, nanti dilihat ketika belum simetris kita coba lagi.
Ini kalau maju dikit. Nah, ini pelan-pelan sambil dirasakan ya, dihayati gitu, kira-kira sudah pas betul, kira-kira sudah sama betul, sudah sama betul antara kanan dan kiri. Nah, ini sudah sama ini ya. Ini sudah sama sekarang dibanding yang tadi ya. Yang kedua, kita akan nyetel gagangnya. Gagangnya ini kalau kita lihat ya, ini beda sekali. Yang satunya ini lurus, tapi yang satunya ini ada bengkoknya gini. Nah, yang ada bengkoknya gini, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana ini yang bengkok menyesuaikan dengan yang posisi normal. Ya, caranya adalah biasa. Ini kita pegang, kemudian ini kita luruskan pelan-pelan. Ya, kayak kita misalnya mijit-mijit itu. Ya, tukang mijit itu kalau mijitin tangan atau kaki pun dia pelan-pelan. Dilihat mana yang dia cedera. Nah, kacamata juga seperti itu. Nah, ini pelan-pelan. Nah, ini sudah agak sama ya. Kalau posisinya sudah agak sama, kita lihat lagi mana yang kira-kira masih perlu kita benahi. Nah, ini posisinya sudah sama. Kalau nanti ini kita letakkan di meja, itu sudah sama. Nah, kemudian kita coba. Nah, ini kita coba. Ini sudah mulai terasa nyaman. Ya, daripada yang tadi, ini jauh lebih nyaman. Nah, kalau ini posisi sudah seperti ini, kita tinggal kira-kira kacamata ini dipakai terlalu sesak atau kendor, ya. Kita lihat. Oh, kalau terlalu kendor, misalnya untuk kita duduk gini kok mau jatuh. Nah, yang setelah ada yang sini, ini kita tekuk. Ini bisa kita tekuk. Caranya bagaimana? Bisa ini tangan seperti ini, kemudian ini kita tekukkan seperti ini pelan-pelan. Ya, ini posisinya udah beda kan, satu dengan ini sama yang ini beda posisi tangan nekuknya. Nah, ini dibikin sama dengan yang ini, dibikin nekuk seperti itu. Nah, ketika posisi udah sama, dicoba lagi, ya, coba lagi. Ketika yang udah kenceng, udah nggak jatuh, untuk melihat kanan kiri juga mereka udah nyaman. Kemudian juga untuk dilihat orang lain pun juga sudah simetris antara gagang kanan sama yang kiri, itu posisinya udah pada tempatnya dan juga ini posisinya udah enak. Nah, kalau ini udah enak berarti penyetelan kacamata sudah selesai ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau punya kacamata misalnya ketiduran atau keplenet, buku dan sebagainya, posisinya tidak nyaman, nggak usah takut. Bapak Ibu coba aja untuk di setel sendiri, sehingga Bapak Ibu nggak perlu ke optik. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya takut atau ragu-ragu, itu dibawa ke optik, ya, biar nanti orang optik yang akan menyelesaikan permasalahan itu. Begitu Bapak Ibu, tips dari kita. Terima kasih dan